Perkenalkan, nama saya Putri Intan Yutasari dengan NIT 1830659 akan menjelaskan tentang teknik pembenihan ikan kerapu sunu dengan nama latinnya Plectrophomus leopardus di kolam beton. Ikan kerapu merupakan jenis ikan yang hidup di perairan terumbu karang yang dalam dunia internasional dikenal dengan nama grouper atau coral reef fish. Ikan kerapu merupakan salah satu komoditas sumber daya perairan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena rasanya yang lezat, sehingga banyak digemari terutama di mancanegara. Salah satu ikan kerapu yaitu ikan kerapu sunu atau Plectrophomus leopardus yang merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai komoditas perikanan laut yang banyak diminati untuk berbudidaya skala besar maupun skala rumah tangga. Adapun harga ikan kerapu sunu pada setiap daerah relatif berbeda. Seperti pada Sulawesi Tenggara, harga ikan kerapu sunu tiap kilogramnya berkisar antara Rp450.000 sampai dengan Rp600.000. Sedangkan di Jakarta berkisar antara Rp750.000 sampai dengan Rp1 juta. Harga ikan ini relatif naik atau cenderung naik pada saat upacara Imlek, berkisar antara harga Rp1 juta sampai dengan harga Rp1.350.000. Media pemijahan ikan kerapu sunu sendiri dapat dipijahkan di keramba jaring apung menggunakan bak fiber dan juga menggunakan kolam beton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemijahan ikan kerapu sunu menggunakan kolam beton. Kolam yang digunakan berbentuk bulat dengan ukuran 100 meter kubik dan kedalamannya 3 meter. Dilengkapi dengan saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Setiap bak pemeliharaan dilengkapi dengan 4 aerasi yang dipasang sampai kedalaman kurang lebih 1 meter. Bagian dasar bak dibuat kemiringan 5% ke tengah sebagai tempat saluran pembuangan air atau kotoran. Bagian atas bak terdapat jaring yang berfungsi untuk mencegah ikan loncat keluar. Untuk bak pemijahan sendiri setiap minggu dilakukan pengurasan atau pencucian pada setiap pagi, yaitu bak disikat dan diberi kaporit dengan dosis 100 ppm. Selanjutnya dibilas menggunakan air laut bersih hingga semua kotoran dan sisa-sisa kaporit terbuang melalui saluran pembuangan. Setelah dibersihkan, kolam siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah syarat induk siap memijah. Untuk ikan kerapu sunu sendiri, syarat yang pertama yaitu ikan lincah, tidak cacat, cukup umur atau matang gonat dan tidak ada luka. Matang gonat yang dimaksud yaitu berat tubuh untuk induk betina minimal 1,5 kg dan untuk ikan jantan berkisar antara 3-5 kg. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemijahan ikan kerapu sunu, yang pertama warna alat kelamin pada ikan jantan terlihat kemerahan, sedangkan pada ikan betina juga terlihat kemerahan. Bentuk uru genital pada ikan jantan berbentuk meruncing, sedangkan pada ikan betina berbentuk membulat. Selanjutnya bentuk tulang kepala. Pada ikan jantan tulang kepala lebih mendatar atau pipi, sedangkan pada ikan betina tulang kepala agak cembung. Selanjutnya adalah warna tubuh. Pada ikan jantan sendiri pada saat sudah matang gonat cenderung lebih pucat atau berwarna hitam daripada warna biasanya, sedangkan pada ikan betina warna tubuhnya lebih cerah daripada warna biasanya. Teknik pemeliharaan induk. Pertama-tama induk kerapu sunu dipelihara dalam bak berukuran 100 meter kubik dengan pergantian air sebanyak 300-400% per hari, yaitu air yang keluar sama dengan air yang masuk dengan sirkulasi air setiap saat. Kemudian induk kerapu sunu selama pemeliharaan diberi pakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan agar pakan yang diberikan dapat efisien dikonsumsikan. Syarat pakan bagi ikan kerapu sunu sendiri adalah pakan dalam keadaan segar, mengandung protein tinggi, omega 3 dan asam lemak. Ikan kerapu sunu diberi pakan segar seperti cumi-cumi, ikan ruca, ikan lemburu, dan juga penambahan beberapa vitamin. Jumlah pakan diberikan yaitu 7-10 kg per harinya. Pakan diberikan pada ikan kerapu sunu terlebih dahulu harus dibersihkan dan dipotong pada beberapa bagian agar sesuai dengan ukuran bukaan mulut ikan kerapu sunu itu sendiri. Selanjutnya, keadaan induk selalu dimonitor untuk menghindari kemungkinan terjadinya serangan parasit.
Jika pada kolam tersebut induk sudah terserang penyakit atau mengalami luka, dapat diobati dengan cara merendam dalam air laut yang diberi formalin dengan dosis 100-150 ppm selama 1 jam. Kemudian pada ikan yang tubuhnya terluka dapat diolesi dengan albasu. Untuk menghindari serangan penyakit, dilakukan pembersihan bak induk dan treatment minimal sekali dalam 10 hari. Selanjutnya adalah teknik pematangan gonad. Untuk teknik pematangan gonad sendiri dilakukan monitoring, yaitu pemberian pakan. Pemberian pakan di sini sangat berpengaruh terhadap tingkat kematangan gonad, yaitu pakan diberikan mengandung protein lebih dari 70% seperti cumi-cumi, selar, lemuru, japu, dan udang, dan pemberian 2-3% berat total tubuh ikan dengan frekuensi pemberian yaitu dalam sehari 1 kali. Monitoring selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan pemberian vitamin seperti vitamin E, vitamin C, dan vitamin B kompleks. Monitoring selanjutnya yaitu menjaga kualitas air agar tetap optimum untuk meningkatkan tingkat kelulus hidupan dan berpengaruh juga terhadap tingkat kematangan gonad. Kualitas air yang optimum seperti suhu berkisar antara 24-31 derajat Celcius, salinitas 30-30 ppt, DO-nya lebih dari 3,5 ppm, pH-nya 7,8-8,0, dan kecepatan arusnya 15-30. Selanjutnya itu teknik pemijahan. Pemijahan sendiri dilakukan dengan metode secara alami, yaitu dengan manipulasi lingkungan, menurunkan air sampai dengan 70%, kemudian dinaikkan kembali dengan sirkulasi air secara terus-menerus, bertujuan untuk menaikkan dan menurunkan suhu untuk memacu dan merangsang ikan untuk cepat memijah. Proses pemijahan dilakukan pada malam hari, yaitu pada bulan gelap, dan perbandingan induk yaitu 1:2, 1 jantan 2 betina. Hal ini terjadi karena bobot induk jantan lebih besar daripada bobot induk betina. Setelah induk memijah akan terjadi pembuahan telur. Telur yang terbuahi akan melayang di permukaan air berwarna bening dan berbentuk bulat. Sedangkan telur yang tidak terbuahi akan mengendap dan berwarna putih dan rusak. Pemisahan telur yang terbuahi dan yang tidak terbuahi dilakukan dengan cara melakukan perputaran air sebagai media pemusatan telur, sehingga dua kelompok telur antara yang terbuahi dan yang tidak terbuahi yaitu telur yang terbuahi akan melayang-layang di permukaan air dan telur yang tidak terbuahi akan terkumpul di dasar kolam. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.